Kalau bisa setiap hari jangan ditinggalkan. Habis isya, habis sholat subuh, habis baca doa itu baca wirdul latif. Kalau mampunya cuma wirdul latif aja. Nah, kalau mau lagi ditambah wirid sakron tadi. Nah, tapi kalau mau sempurna wirdul latif, setelah wirdul latif yasin, setelah yasin wirdul sakron, setelah sakron hizib nawawi tadi. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib ratibul haddad atau ratibul atas, atau mau dibaca dua, ratib atas ratib haddad lebih bagus lagi. Habis sholat isya baca ini. Sebelum tidur baca tabarok. Setiap hari jangan pernah tinggalkan surat yasin pagi hari sebelum tidur tabarok. Surat yasin itu jantungnya Al-Quran. Kata Rasulullah, yasin liman quri'a lahu. Surat yasin itu bagi siapa yang punya hajat, baca surat yasin, hajatnya dikabulkan. Surat tabarak, kata Rasulullah, suratut tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat tabarak itu perisai dari siksa kubur, kata Nabi. Jangan pernah ditinggalkan setiap mau tidur atau habis sholat isya. Jadi habis baca wirdul latif, wirid sakron, hizib nawawi, baca langsung surat tabarak. Kalau kita setiap malam baca surat tabarak, nanti surat tabarak itu dikubur melindungi kita. Izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya Rasulullah itu ya. Jadi syaratnya supaya surat tabarak itu jadi perisai kita, jangan pernah putus baca surat tabarak setiap malam sebelum tidur. Nah, siapa yang ngamalkan ini hidupnya nanti bahagia insyaallah. Anak-anaknya diajari juga, anak-anaknya diajarkan ratib al-haddad, ratib al-atas, ada wirdul latif, ajarkan, jadi dia banyak berzikir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin kalau ada kesempatan di copy aja nanti, di print wirdus sakron sama nawawi, di print staples yang banyak, jadi dibagi tapi terus dikembalikan lagi. Kalau dibawa pulang nanti tidak dibawa ke sini lagi nanti. Nah, jadi biar nanti apalnya di sini. Yang datang ke masjid ini baca apal wirid sakron, apal hizib nawawi. Nah, Imam Nawawi orang besar, Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran juga orang besar, wali dua-dua, wali min auliyaillah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya baca wirid mereka insyaallah. Kita mulai ya. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى أرواح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى أرواح الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أقيل ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله فارس ثم إلى أرواح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاد خصوصا الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى أرواح الحبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى أرواح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر شاتير ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى أرواح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى أرواح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد سقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا هجة نفسية بنت يوسف وأخينا أحمد بن سقاف بن أحمد سقاف وأخينا إمران siapa saja yang sakit di antara kita, keluarga kita,
sahabat-sahabat kita, orang yang kita kenal yang sakit di antara umat Nabi Muhammad SAW yang sedang terkena ujian, semoga diangkat penyakitnya dan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alama, ya Kafi, ya Wafi, ya Hamid, ya Majid, irfa' anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik, 'ata'an min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik, ta'idan ta'idika ya dzal jalali wal ikram wa mawahibil idham, as'aluka an takfiyahum syarri kulli syarr. Oh, ini hajjah nafsiyah ini wafat ini. Wa ila ruh hajjah nafsiyah binti Yusak annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yudkhil fi quburiha rawhun wa rayhan wal fushah wal aman wa yu'li darajatiha fil firdausi al a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin futuhal mutlaq futuhal mubin wa yutawil a'marana fi sihatin wa afiyatin wa yakhtim lana bil husna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wa an-naf'a wal intifa' nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan pelajaran kajian An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Terakhir pembahasan kita masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah, sampai di halaman 263. Ayat-ayat sudah kita baca semua ya. Pada pertemuan yang lalu kita membaca mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan tentang jihad, perintah berjihad dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan orang berjihad yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, berikutnya seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, biasa Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad setiap memulai bab baru pasti membawakan ayat-ayat dulu dan hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan topik yang akan dia bahas. Berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nabi bersabda, jahidu al-musyrikin, berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Nah, ketika Nabi bersabda berjihadlah melawan orang-orang musyrik, maka kita bisa mengetahui jihad itu merupakan perintah. Perintahnya perintah apa? Perintah wajib. Perintah wajib bagi orang-orang yang berada di lokasi jihad tadi. Ada sebagian ulama mengatakan sampai jarak masafat al-qasar, sampai jarak qasar. Jarak qasar itu dua marhalah itu kira-kira 83 kilo ya, 83 kilo. Kalau sampai jaraknya di atas 83 kilo, ada yang mengatakan perintah itu tidak wajib, kecuali di daerah itu juga diperintahkan berjihad. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini memerintahkan para sahabatnya untuk berjihad. Berjihad melawan siapa? Melawan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, siapa orang musyrik yang diperintahkan Nabi untuk diperangi ini? Yaitu tidak semua orang musyrik, tapi orang-orang musyrik yang harbi, orang-orang musyrik yang memerangi orang Islam secara fisik, yang menghambat ibadah orang-orang Islam dan memerangi orang-orang Islam secara fisik, seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Makanya jangan memahami ayat dan hadis itu secara letterlock. Kita harus, kalau Al-Quran kita harus mengetahui terlebih dahulu asbabun nuzulnya. Jika ayat itu turun terdapat asbabun nuzulnya. Jika hadis, maka kita harus memahami terlebih dahulu asbabul wurud, sebab-sebab Nabi memerintahkan itu atau mengucapkan sabda itu ada latar belakangnya. Kalau kita mau memahami ayat dan memahami hadis, biasanya kita harus memahami juga latar belakang ayat itu turun dan latar belakang hadis itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitulah para ahli tafsir menafsirkan ayat. Dia tidak menafsirkan ayat dari terjemah, tidak menafsirkan ayat dari bentuk grammar atau qawaid bahasa Arab atau nahwu. Dia tidak menafsirkan secara tata bahasa saja, tapi dia mengetahui sejarah, mengetahui ilmu-ilmu yang melengkapi dia sehingga bisa menafsirkan Al-Quran tadi dengan benar. Nah, yang kita baca di terjemah Al-Quran itu seperti makanan yang sudah diracik oleh para ulama. Nah, jadi mereka menerjemahkan itu tidak sembarang menerjemahkan dari bahasa Arab kemudian ke bahasa Indonesia, tapi mereka itu sebetulnya sudah bukan terjemahan lagi, itu terjemahan semi tafsir. Semi tafsir gitu ya. Karena mereka dalam menerjemahkan itu ada tafsirnya. Karena kalau kita menerjemahkan Al-Quran letterlock sesuai dengan bahasa Al-Quran, pasti kita akan salah memahami. Yang sering saya sampaikan umpamanya tentang puasa saja. Ayat tentang puasa itu ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Puasa itu di hari-hari yang terhitung, 30 hari. Siapa yang sakit dan siapa yang dalam safar perjalanan, maka dia bisa mengganti puasanya. Bisa tidak berpuasa tapi menggantinya. Nah, kalau kita terjemahkan safar itu secara letterlock, pasti bisa salah kita dalam menghukumi. Kita terjemahkan sakit itu secara letterlock, kemudian tidak ada penjelasan sakit apapun, kita sakit panu bisa tidak puasa nanti, sakit gigi umpamanya yang tidak ada hubungannya sama, harus ada penjelasan. Yang lebih lagi, berikutnya ayat itu menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau diterjemahkan secara letterlock apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, apa artinya? Dan bagi orang-orang yang mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang mampu, fidyatun, dia boleh mengeluarkan fidyah. Kalau kita terjemahkan secara letterlock, ya kita bisa tidak puasa mengeluarkan fidyah semua kita ini ya. Berarti ada rukhsah mengeluarkan fidyah, tidak puasa. Tapi kenapa kok ada rukhsah mengeluarkan fidyah tidak puasa, kok di atasnya orang disuruh mengqadha yang sedang berpergian? Nah, ternyata itu ada latar belakangnya. Ternyata puasa itu pada mulanya waktu diturunkan perintah puasa itu, sahabat boleh milih antara puasa atau bayar fidyah. Tapi kemudian pilihan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sudah tidak ada pilihan lagi. Siapa yang menyaksikan bulan itu maka wajib berpuasa. Ini menghapus
bagi yang ayat di atasnya, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Yang mampu wajib puasa. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab saja, memahami ayat Al-Quran, loh ini terjemahannya kok bagi siapa yang tidak mampu, padahal di situ wa 'alal ladzina yutiqunahu, kok ini diterjemahannya tidak mampu. Terjemahannya salah, kita coret, kita yang salah, karena mereka dalam menerjemahkan itu tidak sekedar menerjemahkan. Nah, begitu juga dalam memahami hadis, Nah, Nabi ketika mengucapkan hal ini, ya memang kondisi di hadapan mereka, di sekitar Nabi dan para sahabat itu orang-orang musyrik yang harbi, yang memerangi orang Islam. Jihadlah, perang melawan orang-orang musyrik bi amwalikum, dengan hartamu, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan nyawamu, dengan jiwamu, wa alsinatikum, dan dengan lisan. Ini menunjukkan jihad itu memang tidak melulu bunuh-bunuhan, tidak melulu membunuh, karena Nabi mengatakan berjihadlah dengan harta, dengan lisan, dengan jiwa. Berarti berjihad itu bisa dengan lisan, berjihad juga bisa dengan harta, berjihad juga dengan jiwa. Kalau kita di dalam situasi yang tidak memerlukan berjihad dengan jiwa, ya jangan berjihad dengan jiwa. Salah kalau kita berjihad dengan jiwa, ya kita harus berjihad dengan harta dan dengan lisan. Yang umum itu berjihad dengan harta dan lisan, itu di setiap tempat hampir ada. Tapi kalau berjihad dengan jiwa, mengorbankan jiwa, artinya berperang, ya di dalam harus itu hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang memerlukan perang. Wasu'ila alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an afdalil a'mal, tentang amal yang paling utama. Faqal, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama? Faqal, Rasulullah SAW menjawab, al-imanu billah, amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud al-imanu billah itu adalah ya Islam, tapi iman itu di atas Islam. Iman itu meyakini. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud iman di sini bukan sekedar iman percaya, tapi iman meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu porsinya di atas percaya. Ya. Kalau percaya itu bisa ragu-ragu. Tapi kalau yakin itu tidak ada keraguan lagi, ya. Nah, untuk mencapai keyakinan itu perlu mujahadah, perlu kesadaran jiwa, kesadaran batin. Kalau percaya, kita mempercayai sesuatu memerlukan logika, nah, mempercayai sesuatu. Tapi untuk meyakini sesuatu, kita mempercayai sesuatu memerlukan logika, atau kita mempercayai penyampainya. Tapi kita masih kemungkinan bisa ragu-ragu. Cuma kalau keyakinan di dalam hati, itu maknanya keyakinan itu kepercayaan yang sudah mengakar di dalam hati seseorang, sangat kuat sehingga tidak bisa diragukan dengan definisi atau berita apapun. Itu namanya keyakinan di atas percaya. Seperti umpama ini ya, ada orang di ruangan ini yang kita percaya memberitahu kita di belakang pintu itu ada orang. Itu di belakang pintu itu ada orang. Orangnya bisa dipercaya, ya kita percaya aja. Tapi kalau ada orang lain ngomong, saya sudah lihat tidak ada orang itu, bisa ragu-ragu enggak gitu? Bisa ragu-ragu kita. Tapi kalau 40 orang masuk dari pintu itu, ada 40 orang masuk dari pintu itu, setiap masuk dari pintu itu bilang ke saya, di pintu itu, di belakang pintu ada orang, mungkin ragu enggak saya?
Setiap orang masuk bilang ke saya, di pintu itu ada orang. Ada 40 orang yang bilang. Sementara itu ada satu orang bilang enggak. Percaya mana saya? 40 apa satu itu? Ya 40 itu namanya keyakinan. Berita, satu berita, dua berita tidak bisa menggoncang. Nah, kita ini sudah yakin atau masih percaya aja? Nah, kalau sudah yakin tidak mungkin maksiat. Kalau kita di dalam ruangan masih sendiri, kemudian tidak ada orang buka-buka macam-macam yang tidak karu-karuan, wah itu namanya belum yakin. Kalau kita yakin Allah itu melihat kita tidak mungkin seperti itu. Nah, mau tahu kita yakin atau enggak? Kalau sudah tanggal tua masih deg-deg enggak? Ini mau bayar minyak, mau bayar beli buat keperluan dapur, untuk bayar pajak listrik, untuk bayar ini. Nah, kalau kita gelisah, gimana ini kok belum ada uang masuk ini? Lihat saldo terus tiap hari, itu namanya jangan ngaku yakin. Kalau orang yakin, walaupun tinggal beberapa detik lagi, dia percaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi rezeki. Sama seperti Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun. Nabi Musa itu yakin, ma'i rabbi sayahdin. Nah, itu orang yakin seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencapai keyakinan itu tidak gampang, memang perlu mujahadah. Perlu mujahadah. Nah, bisa dilihat di Risalatul Mu'awanah, Habib Abdullah bin Al-Haddad itu menjelaskan bagaimana cara mencapai keyakinan itu. Karena keyakinan itu ada tingkatannya, ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini yang dimaksud al-imanu billah. Fakal amal yang paling utama al-imanu billah. Yang kedua wal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua setelah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu keutamaannya sangat besar sekali. Setelah iman, jihad. Nah, kadang-kadang memang afdhalul a'mal ini Nabi juga ditanya, ya Rasulullah, amal yang paling afdal apa? Zikir. Kadang-kadang ditanya zikir. Dalam kesempatan yang lain Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal yang paling afdal apa? Birrul walidain. Kok bisa seperti itu? Kata ulama, boleh jadi Nabi itu menjelaskan amal yang paling utama bagi sang penanya. Amal yang paling utama bagi orang yang bertanya itu. Nah, kondisinya orang yang bertanya itu berbeda-beda. Boleh jadi Nabi menjelaskan amal yang paling utama sesuai dengan situasi saat itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika orang-orang musyrik menghalangi orang Islam untuk beribadah, memojokkan orang Islam, amal yang paling utama saat itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beriman kepada Allah. Nah, kemudian berarti boleh jadi amal yang paling utama di Jati Padang di zaman ini, boleh jadi ya, tergantung apa yang dibutuhkan di Jati Padang ini untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Boleh jadi menuntut ilmu itu amal yang paling utama. Tapi hadis ini sebetulnya mau menjelaskan, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mau menjelaskan jihad itu juga perbuatan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila aidan alaihi salatu wassalam. Begitu juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama? Faqal al imanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan iman kepada utusannya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma madza? Kemudian ditanya lagi, setelah itu, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, amal apa lagi yang paling utama?
Qal, Nabi Muhammad SAW menjawab, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gil, thumma madza? Kemudian ditanya lagi. Artinya ada riwayat lain yang menambahkan, masih ditanya lagi Rasulullah SAW. Thumma madza? Setelah itu apa lagi? Qal, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu fi sabilillah." Ini perintah wajib. Ughzu fi sabilillah, ughzu ghazwatun, ya. Peranglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang di atas tadi kan jihad itu maknanya bisa ganda. Nah, di atas tadi sudah disebutkan, bisa dengan lisan, bisa dengan jiwa, bisa dengan harta. Kalau yang ini sudah tidak bisa ditafsirkan lagi ini, ya. Ini spesifik banget. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ughzu fi sabilillah, peranglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man qatala fi sabilillahi fawaga nagatin wajabat lahul jannah wal fawag ma bainal halbatain. Qalahun Nawawi rahimahullah. Nah, Rasul SAW bersabda, siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya fawaga nagah itu ma bainal halbatain. Siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun perangnya cuma waktunya sama seperti orang antara memeras 2 kali perasan onta, memeras susunya onta 2 kali itu, ya. Cepat sekali itu, ya. 1, 2. Jadi walaupun kamu sedetik, beberapa detik berada di dalam jihad itu, kemudian kamu mati atau kamu luka dan bisa melanjutkan perang lagi, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, perang walaupun beberapa detik wajib masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh mundur dari perang, lari dari perang tidak boleh. Dan masuk perang kemudian lari, karena lari dari perang itu dosanya besar. Nah, kecuali kalau lari taktik, lari untuk menyusun kekuatan, nah, itu tidak ada masalah. Atau lari untuk menyelamatkan umat Islam supaya memerintahkan mundur, maksud saya, bukan lari ini, ya, memerintahkan mundur dari peperangan supaya tidak mati konyol, supaya untuk menyusun rencana lagi, bukan mundur pengecut gitu, ya. Itu tidak ada masalah, seperti yang dilakukan Khalid ibnul Walid waktu perang Mu'tah gitu, ya. Itu mundur dari peperangan, tapi itu direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia bertanya, ayyun nas afdal, siapakah orang yang paling utama? Faqal, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Subhanallah, lihatnya, ya. Siapa orang yang paling utama itu? Kata Rasulullah SAW, seorang yang beriman, berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya harta, dia punya fisik yang mampu, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukmin yang paling afdal. Kalau jihadnya zaman dulu perang, kalau tidak ada perang, berdakwah, keluar berdakwah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga termasuk bagian dari jihad. Berjihad, mendatangi kajian-kajian
tapi serius belajar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari jihad. Setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang dia keluarkan, beli bensin, naik bis, itu semua dihitung, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uang buat bensin motornya, buat bensin mobilnya, semua ada harganya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang di sini yang dimaksud adalah perang. Qal tsumma man? Lalu apa lagi? Setelah itu apa? Qal tsumma mu'minun fi sya'bin minasy-sya'ab ya'budullaha wa yad'an nasa min syarrihi. Kemudian yang paling utama orang setelah orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, setelah itu yang paling utama adalah seorang beriman fi sya'bin minasy-sya'ab, yang beribadah, ya'budullah, beribadah di salah satu gunungnya Allah Subhanahu wa taala, di salah satu gunung. Maksudnya dia beruzlah ini ya. Yada'an nas min syarrihi. Dia meninggalkan keburukan-keburukan manusia. Jadi dia melihat situasi zaman itu tidak menguntungkan bagi imannya, tidak menguntungkan bagi agamanya. Manusia bergelimang dengan hawa nafsunya, bergelimang dengan dunia, kerusakan terjadi di mana-mana, sehingga kalau dia kumpul dengan manusia, dia tahu dia ini tidak bisa mempertahankan agamanya, tidak bisa mempertahankan keimanannya dengan benar. Kemudian dia menginginkan itu. Kalau meninggalkan itu berarti seharusnya dia ingin itu, tapi dia tinggalkan manusia itu karena keburukannya, karena dia mau menjaga iman di dalam dadanya. Ini sama seperti orang yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman akhir ini, di antara riwayat Rasulullah SAW, kalau tiba di zaman akhir ini Nabi memerintahkan umatnya untuk mematahkan pedang dan busur panah. Pukulkan pedang dan busur panahmu di batu, patahkan, kemudian tinggallah di rumahmu, beribadah, mendidik dirimu dan mendidik keluargamu. Itu yang paling afdal. Masalah yang diperbincangkan oleh banyak orang yang tidak ada kaitannya dengan Allah dan Muhammad SAW. Kita ikut masuk 1%, ya kita kena dampaknya 1%. Itu maknanya kalau berdiri, duduk lebih selamat daripada berdiri. Kita masuknya 10%, ya kenanya lebih banyak. Masuk 50% lebih banyak, dan bisa jadi nanti agama hilang dari dalam dada kita. Jadi di zaman akhir ini sibukkan diri dengan belajar ibadah dan selamatkan agama kita, selamatkan agama keluarga kita. Belajar agama yang punya mata rantai sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan belajar agama dari internet, dari broadcast. Belajar agama yang punya mata rantai. Siapa yang punya mata rantai zaman sekarang ini? Ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini punya mata rantai sampai ke Rasulullah SAW. Bukan nasabnya yang saya maksud, tapi pemahaman agamanya punya mata rantai sampai ke Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali rahimahullah punya mata rantai pemahaman sampai ke Rasulullah SAW. Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya. Nah, pelajari kitab-kitab mereka, dan jangan belajar otodidak, belajar dengan guru. Kita lanjutkan. Orang masak saja kalau otodidak hancur masakannya ya. Nah, masak gitu kita ngambil garamnya,
disesuaikan dengan itu saja rasanya sudah beda. Tapi kalau berguru, nah itu ada sirnya yang masuk. Nggak usah pakai, kadang-kadang nggak usah pakai ngukur, dia sudah paham gitu ya. Tapi kalau tidak ada gurunya, sudah ditakar dengan baik saja, rasanya enggak. Kalaupun enak, tidak seenak yang berguru. Tidak seenak yang berguru, karena orang kalau berguru itu ada rahasia, dari dada ke dada itu ada rahasianya. Kalau masak aja seperti itu, apalagi agama. Nah, orang kalau berguru dengan seseorang yang punya mata rantai pemahaman sampai ke Rasulullah SAW, ilmu yang dia terima itu ada sir, ada rahasianya, ada rahasia yang tersembunyi, sehingga kalau dia menyampaikan pun, dia menyampaikan sama dengan orang lain, tapi ketika dia menyampaikan itu ada sir juga yang sampai kepada pendengarnya. Nah, kata seorang ulama, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rasulullah mengajarkan doa, Rabbi zidni ilman, ya Allah beri aku ilmu. Selesai sampai di situ saja? Enggak. Warzuqni fahman, dan beri aku rezeki pemahaman yang benar. Kalau cuma ilmu tok, pemahamannya salah, ya kacau. Orang hafal Quran aja tapi memahami ayatnya salah, ya kacau. Pemahaman yang benar itu lebih penting daripada teks, gitu ya. Nah, memahami Al-Quran itu lebih penting daripada menghafalkan Al-Quran. Walaupun menghafalkan Al-Quran itu pahalanya sangat besar, tapi memahaminya dengan benar itu lebih penting. Kalau yang kita kejar hafalan saja, memahami tidak, ya hancur Al-Quran ini. Nah, kalau kita menghafal tanpa memahami, tidak ada bedanya kita dengan MP3 Al-Quran nanti. Nah, MP3 Al-Quran itu pinter, tapi suruh menjelaskan tafsirnya Al-Quran tidak bisa dia. Nah, kita harus menghafal dan memahami dengan benar. Kata seorang ulama, pemahaman agama yang benar itu hanya didapat oleh mereka yang duduk di hadapan orang-orang yang hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan orang-orang yang hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan pertemuan kita itu pertemuan yang bermanfaat dunia dan akhirat, lahir dan batin insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat itu ikatan atau tali ya, tali yang diikatkan. Ini bisa diikatkan di kuda atau tali ikat kuda gitu ya, yang diikatkan di hari orang di hari orang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Talinya yang untuk ngikat itu, ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Talinya itu loh, lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya apa ini? Maksudnya tali yang dia gunakan itu, dia membuat tali tadi, dan usahanya dia ketika mengikat tadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut karena tali tadi. Padahal itu kan cuma sederhana banget tuh ya. Karena tali itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut, yang kebaikannya lebih baik daripada dunia seisinya. Ini baru talinya loh ya, belum jalan kakinya, belum usaha dia ketika merencanakan sesuatu dalam peperangan, belum ketika dia perangnya, menahan rasa takutnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lukanya atau terbunuhnya. Baru talinya saja buat orang tersebut lebih baik dari dunia seisinya. Makanya tidak heran para sahabat Nabi Muhammad SAW itu, wah, mereka ini ketika ada ajakan jihad semangatnya luar biasa. Yang mereka kejar itu bukan haus darahnya, tapi yang mereka kejar adalah surga dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai disebutkan di dalam riwayat, sebagian sahabat Nabi itu ketika mau perang, musuh ada di depan mereka, mereka berdiri menunggu komando Rasulullah SAW. Itu sebagian satu sama lain sudah memberi isyarat, aku mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum perang ini ya, sudah kecium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keramatnya sahabat itu ya. Siapa yang bilang sahabat tidak ada keramat? Wali aja ada keramatnya, apalagi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana cerita keramat? Ya baca sejarah. Ada cerita keramat-keramatnya sahabat itu. Lah ini orang mau perang, belum mati sudah nyium baunya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Harumnya bau surga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tercium. Kata sebelahnya, aku mencium paling kuat bau surga Allah dari arah situ. Yang situ yang paling banyak musuhnya memang. Jadi begitu komandonya Rasulullah, ayo jihad, perang, dia larinya ke arah bau surga yang paling kuat itu, mati dia di situ, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu berperang bukan karena dendam, bukan karena haus darah, bukan karena kaum barbar. Ya, mereka berperang karena pada saat itu amal yang paling afdol disukai Allah adalah perang itu. Situasinya seperti itu. Yang mereka kejar itu kedudukan di sisi Allah, dan yang paling disukai Rasul saat itu adalah perang itu. Walaupun itu kan alternatif yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak suka perang, tapi dalam situasi seperti itu Nabi menyukai perang. Dalam situasi yang seperti itu Nabi menyukai perang. Menyukai karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Nabi suka perang. Lalu Nabi bersabda, wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Lalu Nabi mengatakan, dan nanti tempat cambuk seseorang di antara kamu di surga. Jadi nanti ini sepertinya Nabi mau menjelaskan tempat seperti itu, cambuk buat cambuk kudanya itu ya, tunggangannya itu nanti diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Ya tempatnya saja belum cambuknya, nanti yang di surga itu lebih baik dari dunia seisinya. Jadi dihitung sama Allah sampai talinya. Jadi bukan jihadnya cuma perangnya saja. Kuda yang kamu gunakan dihitung oleh Allah pahala. Setiap derap kudanya dihitung pahala oleh Allah. Cambuk kuda itu yang kamu bawa dihitung pahala sama Allah. Talinya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, segala sesuatu, sampai debu yang nempel wajah kamu pada waktu perang itu ada utamanya di sisi Allah, ada keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya di dalam surat Al-Adiyat Allah sampai bersumpah ya, wal adiyati dhabha. Apa al-adiyat itu? Al-adiyat itu kuda yang lari terengah-engah, dhabha, yang nafasnya itu sangat apa itu, nafasnya kuda itu kan kalau lari kan ada nafasnya itu ya, dhabha. Wal adiyati dhabha. Allah bersumpah demi nafas kuda itu. Kuda apa itu? Kuda pacuan? Enggak, bukan kuda pacuan. Kuda apa? Kuda perangnya sahabat Rasulullah SAW. Dijadikan sumpah oleh Allah. Allah itu tidak menjadikan sumpah sesuatu yang remeh. Yang dijadikan sumpah oleh Allah itu sesuatu yang besar. Pasti sesuatu yang besar. Itu wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Bayangkan ini. Dan demi kilatan, percikan api yang terjadi ketika tapak kaki kuda itu bergesekan dengan bebatuan. Tapaknya kaki kuda itu, tapalnya itu waktu bergesekan dengan bebatuan itu ada percikan apinya dari kerasnya ya. Itu dijadikan sumpah juga oleh Allah. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subha. Taktiknya juga
dijadikan sumpah oleh Allah. Al-mughirati subha. Dan Allah bersumpah demi perubahan yang terjadi di waktu fajar masih gelap. Perubahan apa itu? Perubahan waktu taktiknya Nabi Muhammad dan para sahabat menyerang musuh yang masih lengah, masih tidur semua, tidak ada yang sholat subuh. Diserang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Derap kuda yang banyak itu, fawasat nabihi jam'ah. Tiba-tiba para sahabat itu sudah ada di tengah-tengah musuh itu. Fawasat nabihi jam'ah. Dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan jihad itu luar biasa nih ya. Ini di dalam hadis ini juga dijelaskan. Apa namanya? Tali yang buat mengikat, cambuk gitu ya. Warrauha yaruhuha al-'abd fi sabilillahi ta'ala wal ghadwah. Ar-rauhah itu kita sering dengar roha ya, roha. Ini ada majelis roha ini. Roha itu apa sih? Roha itu perjalanan yang dilakukan dari mulai setelah waktu zuhur sampai tenggelam matahari, atau majelis yang diadakan dari mulai waktu zuhur sampai tenggelam matahari, itu rauha namanya. Nah, makanya kalau ada majelis roha itu biasanya sore ya, karena roha itu memang dari setelah zuhur sampai maghrib. Kalau ghadwatun itu ada roha, ada ghadwah. Kalau majelisnya pagi namanya ghadwah, bukan roha. Nah, kalau perjalanannya pagi tapi perjalanan ibadah nih ya, ghadwah itu dari mulai masuk matahari naik sampai waktu zuhur, namanya ghadwah. Kata Rasulullah SAW, perjalanan rauhah dan perjalanan ghadwah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih baik perjalanan itu daripada dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan keutamaan lagi. Ya, kita agak cepat sedikit ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yakhrujuhu illa jihad fi sabili. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang keluar di jalannya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yakhrujuhu illa jihad fi sabili. Kalau ada seorang hamba yang keluar di jalannya, dijamin oleh Allah. Allah berfirman, dia tidak keluar melainkan hanya berjihad di jalanku, wa iman bi, dan beriman kepadaku, wa tasdik bi rusuli, dan membenarkan utusan-utusanku, fa ana dhaminun an udkhilahul jannah, maka aku akan menjamin hambaku itu yang keluar berjihad di jalanku dan dalam keadaan beriman kepadaku dan membenarkan utusan-utusanku, fa ana Allah, dan aku Allah menjamin akan memasukkan orang tersebut, hambaku itu, ke dalam surga, atau arja'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu, atau aku kembalikan dia ke rumahnya di tempat dia keluar tadi. Artinya pulang dalam keadaan hidup, bima nala min ajrin au ghanimah, pulang dengan membawa pahala atau harta rampasan, dijamin oleh Allah ya. Jadi orang kalau keluar perang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Syaratnya di jalan Allah, beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya. Kalau tidak ada syarat ini, ya jaminan Allah ini tidak ada. Makanya pernah ada satu orang berperang luar biasa perangnya, seperti pahlawan.
selesai peperangan ternyata didapati orang itu dalam keadaan mati, dalam keadaan tertusuk tombak atau pedang. Sahabat kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ya Rasulullah, ini ahlul jannah, ini ahlul jannah, luar biasa ini orang, banyak musuh yang mati di tangan dia tadi. Nabi terdiam, tapi sahabat terus, ahlul jannah ya Rasulullah, ahlul jannah. Kata Nabi, bal huwa ahlun nar. Kok kalian ini ngomong penduduk surga, kayaknya kalian ini paling paham gitu ya. Dia itu penduduk neraka. Kaget sahabat. Kalau Nabi tidak mungkin dusta ucapannya. Kalau Nabi ngomong penduduk neraka, Nabi tidak mungkin Nabi itu mengucapkan tanpa pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu pasti di neraka. Mengapa ya Rasulullah, kita lihat dia luar biasa jihadnya, banyak musuh yang mati. Iya, tapi matinya bunuh diri. Kata Rasulullah, jadi rupanya dia perang terkena banyak sabetan pedang, luka, tidak sabar dia, tidak sabar, kesakitan, ambil pedang, dia bunuh diri. Nah, sudah tidak di jalan Allah lagi itu ya. Ada lagi sebagian orang yang jihad, kata Rasulullah SAW, nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala minta pahalanya dari Allah. Ya Allah, saya mati syahid dulu. Kamu mati syahid ya? Tidak ada pahala bagi kamu, tempat kamu di neraka. Loh, saya perang ya Allah. Ya, tapi kamu perang bukan karena aku, kamu perang karena mau cari gelar supaya dikenal sebagai pahlawan. Sebagian lagi kamu perang karena mau cari harta rampasan. Nah, ini syaratnya nomor satu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat itu penting. Meluruskan tujuan itu penting sebelum kita beramal. Sebab kalau kita tidak memperhatikan tujuan kita dalam beramal, kalau kita tidak memperhatikan niat, capeknya sama, sakitnya ya kadang-kadang sama, lelahnya sama, tapi hasilnya jauh berbeda. Yang satu memperhatikan niat, yang satu tidak memperhatikan niat. Nah, penting. Datang pengajian, capeknya ya sama, nunggu ini kapan rampungnya pengajian ini kok tidak selesai-selesai, perut sudah keroncongan, sudah ngantuk, capeknya sama, nahan ngantuknya sama, hasilnya bisa berbeda-beda karena tujuannya, niat. Penting loh ini niat ini ya. Innamal a'mal binniyat. Ini penting sekali. Setiap mau beramal hadirkan ini. Fi sabili wal iman bi wa tasdiqa bi rusuli. Ini penting ini. Walladzi nafsi Muhammad biyadih. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, yaitu demi Allah maksudnya ya. Ma minkum ahadun yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati kahayatihi yaum kulim. Tidaklah seseorang di antara kalian terluka, maksudnya ini ya, kulim itu juzurnya sama dengan kalam, tapi artinya berbeda ini ya. Tidaklah seseorang di antara kalian itu terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala saat peperangan, kecuali nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah penampilannya seperti saat dia terluka itu. Jadi darahnya mesti mengucur. Orang yang mati dalam keadaan syahid, terluka, nanti waktu dibangkitkan hari kiamat darahnya itu masih mengucur, seger, kayak baru mati kemarin ya, waktu dibangkitkan oleh Allah. Padahal matinya sudah 1400 tahun yang lalu, tapi dibangkitkan darahnya masih mengalir. Tapi kenapa kok darahnya masih tetap mengalir? Buat bukti ini darah mengucur karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dibanggakan oleh Allah. Ini hambaku yang mengorbankan jiwanya karenaku. Nanti ini suatu kebanggaan, darah yang mengucur itu
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Launuhu launud dam, warnanya darah. Ya karena darahnya masih mengucur tadi. Warihuhu rihul misik, tapi bau darahnya tidak amis. Bau darahnya kata Rasulullah SAW, bau darahnya itu seperti bau kasturi, bau minyak kasturi, minyak yang paling harum. Walladzi nafsi Muhammad biyadih, Nabi kemudian bersumpah lagi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, laula an asyugga 'alal muslimin ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi ta'ala abadan. Kata Rasulullah, demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, andai kata tidak akan memberatkan bagi orang-orang Islam. Jadi Nabi ini takut itu memberatkan gitu ya. Tapi andai tidak memberatkan bagi umat Islam, maka aku tidak akan duduk meninggalkan pasukan perang yang berjalan. Aku tidak akan tinggal. Berarti Nabi itu pernah tinggal. Nabi itu pernah tinggal. Nah, maksudnya Nabi itu pernah tinggal tidak ikut perang. Jadi hanya mengirim utusan saja, mengirim sekelompok tentara untuk berperang, tapi Nabi tidak ikut. Nah itu namanya syariah. Kalau di dalam sejarah, peperangan yang tidak diikuti Nabi namanya syariah. Peperangan yang ada Nabi namanya ghazwah. Makanya Badr itu ghazwatul Badr, Uhud ghazwatul Uhud, karena itu ada Nabi Muhammad SAW. Perang yang tidak ada Nabi disebut syariah, karena diutus saja oleh Nabi Muhammad SAW. Perang yang tidak dihadiri Nabi disebut ghazwah hanya satu, perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu tidak dihadiri Nabi, tapi disebutnya ghazwah. Kenapa? Karena Nabi tidak hadir secara fisik, tapi hadir secara ruh. Di perang Mu'tah itu Nabi Muhammad itu duduk di Madinah. Mu'tah itu tempatnya di Yordania, jauhnya luar biasa. Sekarang naik pesawat aja 3 jam. Kalau zaman dulu makan waktu berbulan-bulan. Nabi duduk di Madinah, sahabat utusan Nabi itu perang di Mu'tah, tapi Nabi bercerita dengan sahabat yang di Madinah kondisi sahabat yang perang itu. Jadi Nabi hadir bersama mereka. Fisiknya ada di Madinah. Jadi Nabi bercerita, saat ini bendera dipegang oleh Zaid ibn Harithah. Kemudian Zaid ibn Harithah wafat, Zaid gugur syahid. Nabi cerita ini, padahal tidak ada streaming zaman dulu itu ya. Kalau sekarang kan ada Muara Cinta di Malaysia, di mana bisa ngikuti. Zaman dulu tidak ada streaming, tidak ada live ya. Tapi Nabi cerita, streamingnya lebih hebat, itu internetnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, internetnya tidak putus ya, tidak pakai kuota-kuotaan, sudah dibuka free oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi Muhammad SAW. Itu cerita Nabi. Sekarang Zaid ibn Harithah wafat, pemimpinnya sekarang adalah Ja'far At-Tayyar, Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far wafat. Sekarang Ja'far wafat. Waktu Ja'far wafat, Nabi kemudian berdiam, lihat ke atas, kepalanya lihat ke atas, terus Nabi mengucapkan, Assalamualaikum ya Ja'far. Nabi itu mengucapkan salam kepada Ja'far. Kata sahabat, loh Rasulullah, Ja'far ini mana kok mengucapkan salam ke Ja'far ini ya? Ja'far kan ada di Mu'tah, kok kamu mengucapkan salam di sini? Kata Rasulullah, iya ini rohnya Ja'far mampir ke sini. Jadi Ja'far ini, Ja'far bin Abi Talib ini
wafat tidak langsung pergi ke alam barzah, mampir dulu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa rohnya orang yang suci itu walaupun sudah wafat bisa jalan-jalan. Jadi saya sering sampaikan, yang gentayangan itu rohnya orang suci. Kalau rohnya orang mati gantung, tidak mungkin bisa gentayangan. Orang mati bunuh diri, orang mati nggak karu-karuan, tidak mungkin bisa gentayangan. Kalau ada yang bilang gentayangan itu jin, bukan rohnya dia. Jin yang menyerupai. Yang bisa muter-muter kemana kesana kemari itu hanya rohnya orang yang suci. Dalilnya lah itu Ja'far. Dari Mu'tah rohnya mampir dulu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat tidak ada yang dengar, Nabi Muhammad dengar. Dijawab oleh Rasulullah, Alaikassalam ya Ja'far. Ini Ja'far datang ke sini, di belakangnya ada ribuan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tangannya yang putus diganti 2 sayap oleh Allah. Dia bisa masuk ke pintu surga yang dia mau. Makanya dijuluki Ja'far At-Tayya, Ja'far yang terbang, ya. Karena tangannya diganti sayap, ya. Kemudian kata Rasulullah sekarang dipegang oleh Abdullah ibn Rawaha. Abdullah bin Rawaha gugur, akhirnya dipegang oleh Saif min Suyufillah, Khalid ibn Walid. Sekarang yang megang salah satu pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saif min Suyufillah al-maslul, kata Rasulullah, dipegang oleh salah satu pedang Allah yang terhunus, yaitu Khalid ibn Walid, dijuluki oleh Rasulullah SAW. Makanya kata ulama, itu sebabnya, hikmahnya Khalid ibn Walid itu perang bertahun-tahun. Setiap badannya ini tidak ada jedanya, semua ada bekas sabetan pedang. Khalid bin Walid, depan belakangnya ini, di depannya ini semua ada bekas pedangnya. Perang bertahun-tahun. Di masanya Sayyidina Abu Bakar 2 tahun tidak pulang ke rumah. Perang Khalid bin Walid ini. Tapi meninggalnya di atas kasur. Dia waktu mau meninggal itu nangis, ya Allah, saya mengharapkan meninggal di atas, meninggal di jalanmu ya Allah, dalam keadaan syahid, tapi saya meninggalnya jadi seperti nenek-nenek yang tua, kata Khalid bin Walid ini. Kata ulama, apa ini hikmahnya kok Khalid bin Walid ini mengharapkan matinya syahid di jalan Allah, tapi kok meninggalnya di atas kasur? Karena julukan Nabi itu, karena dia itu pedang Allah yang terhunus. Masa pedang Allah terhunus mati di perang? Tidak bisa mati di peperangan, karena dia pedangnya Allah yang terhunus, makanya tidak mungkin mati di peperangan, matinya di kasur akhirnya. Matinya sakit dia. Itu hikmahnya kata para ulama. Ini saya kebanyakan cerita ini, akhirnya tidak selesai. Kalau tidak memberatkan orang-orang Islam, maka aku tidak akan duduk tinggal diam mengutus pasukan perang, padahal aku di Madinah sama sekali. Aku tidak akan tinggal diam sama sekali di Madinah. Artinya setiap ada peperangan aku akan mengikutinya, kalau andai kata itu tidak membebani orang-orang Islam. Tapi karena itu akan membebani, maka Nabi tidak ikut. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wala yajiduna sa'ah. Tapi orang-orang Islam ini aku tidak punya kelapangan uang, tidak punya kelebihan harta untuk membawa mereka, dan mereka juga tidak punya harta. Itulah mengapa Nabi itu tidak ikut perang melulu, tidak terus-menerus ikut perang, karena memperhatikan kondisi sahabatnya yang hidupnya pas-pasan memang, dan Nabi tidak punya uang untuk membawa mereka. Jadi kadang-kadang Nabi hanya mengutus pasukan yang siap perang, yang siap perang. Wa yashugga alaihim ayatakhallafu anni, dan mereka itu merasa berat ketika aku berangkat, mereka tidak bisa berangkat. Terakhir, walladzi nafsi Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, lawadittu an aghzuwa fi sabilillah. Ini Nabi Muhammad yang bicaranya. Aku sangat ingin berperang di jalan Allah, fa'ughtal, kemudian aku terbunuh di peperangan itu. Nabi Muhammad ini, aku ingin perang di jalan Allah, lalu aku terbunuh di peperangan itu.
Tsumma aghzuwa, lalu aku dihidupkan dan perang lagi. Sudah mati terbunuh ini ya, dihidupkan perang lagi. Fa'uqtal, tsumma aghzuwa fa'uqtal. 3 kali Nabi mengatakan. Ini menunjukkan keutamaannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi ingin perang, mati di perang itu, hidup, perang lagi, mati lagi, hidup, perang lagi, mati lagi. Karena perang di jalan Allah itu kedudukannya sangat tinggi. Al-kalmu wal jarah, ini menjelaskan tadi ya, yuklam gitu ya. Al-kalmu itu adalah luka. Nah ini waktunya sudah jam 9 lebih, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memaafkan segala kesalahan umat Nabi Muhammad SAW. Hah? Allah, ini betul beritanya. Allah. Ada berita Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa ghsilhu bil ma'i wal salji wal barad. Allahumma najjih min al khataaya kama thawb al abyad min ad danas. Allahumma Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirrul Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.